Hari ini IHSG-nya mantul, udah pasti karena saham-saham Big Banks-nya mantul. Mantul artinya mantap betul. Mantap betul. Tapi jangan terlalu seneng ya, karena naiknya baru dikit. Nah, sebenarnya aku mau bahas kenapa. Simply karena China nggak memberikan stimulus lanjutan yang lebih gede gitu loh. Nah, tapi sebelumnya aku mau review dulu saham-saham hari ini yang banyak ditransaksikan apa. Oke, aku matiin komennya, udah 2000 aja nih yang nonton, langsung aja ke Igoy. Nanti soal bursa China, gimana kita bisa menebak, mengantisipasi. Loh ini loh, pamer dulu di Igoy. Garis merah ini kalau kalian ngikutin live aku dari kemarin-kemarin, itu udah digambar dari kemarin. Dan hari ini pas di situ dia naik gak bisa lewat dari atas ini. Sakti wes pokoknya. Makanya belajar di MFast, di M-Trade ya. Yang kemarin ngelihat ini bilang sakti. Bukan saya yang sakti, tapi sistem tradingnya ya. Jadi kok bisa sih gini? Nanti deh kita bahas ya. Sekarang kita mau review dari saham-saham yang gede dulu. Tahukah kalian meskipun hari ini saham BBRI itu mantul, ternyata dia masih dibuang oleh asing. Hari ini BBRI ini ada net sell sekitar berapa ini BBRI? 171,2 miliar. Demikian pula dengan saham BBCA. Ini ada net sell ya, jadi ini tarik-menarik antara uang gede, investor gede. Ya, pagi hari ada yang masih jualan, lihat-lihat dulu nih, wah ternyata China gak jadi nih kasih stimulus. Terus borong deh mereka. Jadi tarik-menarik ini diakhiri dengan masih adanya net sell di BCA 46,8 miliar, kecil doang angka itu. Di BNI 17,7 miliar, kecil doang angkanya juga. Terus di Bank Mandiri ini angkanya net sell meskipun candlenya hijau, tapi dia kenyataannya malah net sell 69,3 miliar. Terus ada lagi saham TLKM ya, kalau TLKM net buy. Aku ke Big Banks-nya dulu deh. Nah, terus kemarin di M-Trade kita sudah nyolong start ya, udah nyolong start kemarin. Buy on weakness di saham BBTN untuk tradingnya. Bank Tabungan Negara Persero. Langsung aja teman-teman yang di tok yang di YT ke Igoy, yuk ke Igoy biar bisa melihat chartnya. Nah, plan kita buat BBTN ini gimana plannya M-Trade? Ini cuannya udah berapa persen sih? Baru berapa persen ya? Mari kita lihat BBTN. Cuannya 1-3%, masih dikit cuannya. Kalau gitu ini BBTN bisa sampai berapa ya M-Traders kalau misalkan mau profit taking di angka berapa ya? Nggak banyak-banyak sih ya kalau buat swing trading jangka pendek, cuannya sekitaran 4% sampai 5%-an bungkus. Waduh, kalau cuma 4%, 5% doang itu mah kayak selilitan, tau nggak selilitan? Kayak giginya kemasukan makanan gitu loh. Kecil dikit itu, cuannya dikit ya. Kalau swing trading emang persentasenya kecil. Tapi belakangan aku suka test and trial strategi atau sistem trading aku. Dari yang biasanya aku suka trading jangka menengah ya, dengan diversifikasi yang lumayan gede supaya punya modal untuk nyoba beberapa saham dan ngehold saham itu lumayan lama, sekitaran beberapa bulan selama trennya masih bagus ya. Tapi belakangan market fluktuatif, saya lagi ngetes sistem trading yang pastinya kalau ini berhasil saya akan ajarkan ke M-Traders. Kenapa ke M-Traders dulu atau ke Super Traders ya? Super Traders tuh alumni Super Trader. Ya karena mereka yang udah siap secara ilmunya dan juga secara psikologi emosinya ya, secara profil resikonya. Jadi yang aku lagi tes adalah kalau biasanya ngehold jangka menengah diversifikasi lumayan banyak. Aku lagi ngetes kalau agak konsentrasi, nggak all in juga sih, agak terkonsentrasi strateginya, tapi sahamnya cuma 2 aja. Itu gimana? Ternyata cuan 4 atau 5% itu matters. Dan
ini aku mau kasih satu analogi ya. Misalkan kamu punya uang nih, gampangnya kamu punya uang 1M misalkan gitu ya, 1M gitu ya. Nah 1M ini kamu bagi jadi 10. Jadi kalau beli satu saham 100, 100, 100, 100 atau cepet tio kayak gitu ya. Nah, kalau cuan dari satu saham ini kan ngehold jangka menengah panjang ya. Dapet tuh Asri di M-Trade cuan berapa? 50%. Berarti dari total portfolio 5%. Dapatnya berapa? 50 juta, gocap tio. Nah, kalau kamu cuan dari saham PANI, M-Trade tuh sempat 100% ya, kurang lebih lah 80-100% lah. Katakan 100% dari 100 juta, berarti 100 juta atau 10% dari total portfolionya gitu. Nah, tapi ada juga yang untungnya mungkin tidak sebesar itu, atau ada beberapa sedikit yang BEP atau kena stop loss. Sedikit ya, mungkin yang kena BEP stop loss sekitaran 3 atau 4 dari 10 ya, yang BEP mungkin 2, yang stop loss 2, kira-kira kayak gitu. Itu skenarionya. Nah, tapi ya ini ya, tadi kalau misalkan kamu cuan 100% dari satu saham yang 10% dari portfoliomu tuh impactnya 10%. Tapi kalau kamu punya misalkan nih 1M tadi, kamu beliin satu saham, untuk mendapatkan 100 juta itu kamu cuman butuh naiknya berapa? 10% aja. Tapi tantangannya adalah secara mental itu sebenarnya lebih dakdikdukder. Nah, ketika aku test and trial sistem trading aku untuk trading dengan nominal lebih besar tapi porsi sahamnya dikecilin, memang pertumbuhan portfolioku kebetulan juga jadi lebih cepat karena lebih cepat profit takingnya. Tapi harus lebih intens ngamatin, dan kalau cut loss, jadi cut lossnya juga harus lebih cepat juga, nggak boleh cut lossnya ke bawah jauh agak lama. Nah, ini sebenarnya ada edukasi yang sangat penting sekali. Saya nggak tahu kalian yang masih pemula bisa paham atau enggak. Coba tulis di komen paham kalau kalian paham. Kalau enggak, tulis aja belum, jangan tulis enggak. Oke, udah 3 ribuan, baru 3 ribuan yang nonton, ya sombong. Sepinya sekarang 3.000. Oke, langsung aja ke Ikoy biar cepat si Cheng. Begitu si Cheng nanti aku akan bahas kenapa gambar garis itu dan semuanya. Ya, biar cepat 4.000 nih. Langsung ke Ikoy. Paham. Oke, aku mau bahas saham big banks dan saham sektor komoditi. Oke ya, banking bagaimana kabarnya? Big banks dan sektor komoditi. Udahlah, aku nggak perpanjang lama deh, karena aku gemes banget, aku pengen jelasin tentang ini. Meskipun yang nonton baru 3.400, cih sombong nih. Nanti kalau udah 4.000 aku ulang lagi. Nih, ingat gak? Jawab di komen. Garis merah ini aku tariknya dari kapan? Ini sebenarnya kerja tim loh, bukan Ellen doang, ini diskusi loh, ya kan? Kak, tambang dong, lagi turun, sekto, sabar loh. Nih, merah dapat dari mana? Gampang. Kalau nggak pengalaman, jam terbangnya kurang, ya nggak bisa narik ini. Paling analisis teknikalnya cuman narik support resisten. Nah, fokus. Jangan ngebahas saham lain dulu. Belajar. Nih, perhatiin sini say, teman-teman semuanya. Ini loh, lihat toh, ini penting nih, lihat sini say. Nih, tak matiin komennya lah ini karena pada nanya yang lain-lain gak fokus. Perhatiin dulu nih, ini monthly chart harus dihormati. Angka-angka yang susah ditembus di monthly chart. Perhatikan di Januari 2016, Desember 2015. Terus di sini ada sekitar 2018, ada juga, dan berkali-kali di tahun 2021. Mau dijebol ke atas area 3.700 atau 3.666 ini. Susah banget, gak bisa banget dijebol ke atas ya. Jadi langsung ke Ikoy. Kalau gak ke Ikoy gak kelihatan gitu loh. Aku tuh cuma naruh ini tok. Ini loh tok til, kalau bahasa Jawa nemo. Ini cuman satu ini tok til, ini satu ini loh. Bisa jebol dari sini. Wah, ini Xiaomi ini. Bursa China Xiaomi ini. Loh kok bisa sih nebak gitu loh, bukan nebak. Ini level psikologis.
Ini level psikologis. Secara logika banyak nyangkuters di sini. Ya, jadi beritanya sih katanya China gak kasih stimulus tambahan, padahal pada berharap kasih stimulus tambahan. Ya kali udah kasih 2 kuadriliun masih kurang gitu loh. Bisa aja tuh yang bikin big money, bikin sentimen gitu. Ya intinya di China, sentimen positif untuk jangka pendek tentang stimulus itu sementara ini pausing, bukan berakhir. Pausing. Nanti efek dari stimulusnya kalau udah dipakai buat berbisnis, kalau duitnya udah dipakai, itu akan mulai kelihatan di dalam perekonomiannya dan efeknya akan menjadi mulai positif. Itu bisa tercermin ke pasar sahamnya juga. Jadi bukan berarti dengan tidak adanya tambahan stimulus ini ekonomi China itu tidak membaik gitu loh. Kan kemarin udah dikasih 2 kuadriliun, tahu nggak 2 kuadriliun tuh 2000 triliun rupiah, dan 1 kuadriliunnya itu buat buyback saham di China. Cukup lah ya. Cukup nggak untuk mendorong perekonomian China? Kita nggak tahu. Kita ngelihatnya ke depan ya. Tapi dengan Amerika menurunkan suku bunga, perekonomian bisa mulai bergerak, inflasi turun, di China juga akan kena dampak positifnya juga ya. Oke, kalau gitu bagaimana dengan Indonesia? Kalau gitu duit asing pada pindah balik ke saham Indonesia dong, ke Big Banks Indonesia. Makanya hari ini naik, bener sih, masuk akal. Cuman jangan polos-polos amat, jangan cuman ngelihat sebentar baterai habis yang di YT. Cas dulu yang di YT. Jangan cuman ngelihat dari satu kacamata atau satu sisi doang, bahwa China itu stimulusnya gak jadi ditambah, terus duit asing balik semua ke Indonesia gitu. Memang ada betulnya, jadi saham-saham di Indonesia Big Banks-nya tuh udah mulai murah, terus pada mulai masuk gitu, itu ada betulnya. Terus jangan polos-polos juga, banyak juga yang berpikir bahwa wah gak jadi dapat stimulus tambahan ini di China nih, ini Cungkuo nih gak jadi nih dapat stimulus tambahan. Terus gimana dong? Nanti komoditas jadi jelek dong. Waduh, hari ini saham komoditas jatuh, efek China gak ada stimulus tambahan. Pertanyaan orang kan kayak gitu ya. Yuk langsung aja kita simak satu-satu ya. Saham Big Banks itu arahnya bakalan kemana? Oke, udah siap dong? Yuk langsung lihat di Igoi, genepin si Cheng biar makin semangat. Langsung ke Igoi ya. Igoinya Ellen May _official. Si Cheng itu 4000. Kepala pusing pun sembuh kalau lagi nge-live, karena seneng ketemu kalian. Oke, kita lihat start satu-satu dari BBCA. Kemarin dibilang kan, BBCA itu support terdekatnya 1150, di mana angka ini tuh udah murah banget. Kalau ngambil angka di Agustus kemarin, start pas dia mulai gerak di Agustus, itu sekitar angka 9.875 atau 9850-an. Nah, kalau sampai kena angka ini murah banget, tapi kemungkinannya kecil. Sehingga 10.150 ini menjadi support terdekat kita. Hari ini beneran kesentuh, ting, langsung mantul. Tapi yang trade, gak trading BBCA. Ya, BBCA kita remind, mungkin untuk teman-teman yang mau investing. Kemudian mari kita ke Bank Mandiri. Kemarin kita taruhin support, garis ini digambar kemarin saya. Dan juga 6525 ini digambar kemarin gitu ya. Nah, jadi perhatikan di 6.800 hanya ada di Igoi say, di Tok di YT nggak ada. 6.800 ini hari ini benar-benar kesenggol twing. Terendahnya 6775, perhatikan di sini 6775 ya. Dan habis itu dia mulai mantul. Terus ini belum selesai. Kalau nonton yang sabar, jangan keluar-keluar. Kalau ada WA, ada ini, biarin dulu ya, biarin dulu ya. Kalau perlu kalian kalau ke toilet dibawa ya HP-nya ya. Jangan terdistraksi WA masuk. Oke, perhatikan. Ini BBRI juga kemarin kita kasih ada support di sini, supportnya dari neckline di sini ya. Dan kalau kita perhatikan BBRI, ini ada MA 100 di sini. Wah, ini kejebol dikit neckline-nya terus mantul. Terus
Big Bang satu lagi terakhir, habis itu aku bahas banking yang lain. Garis biru ini kita gambar kemarin, mantul, ting, ya. Terus M-Trade hari ini nitip sendalnya di BBRI doang. What to expect, kawan-kawan? What to expect? Jawabannya adalah jangan polos-polos, jangan langsung berharap ini akan langsung naik. Jadi aku kembali lagi ke bursa China yang jadi sentimen utama akhir-akhir ini. Apa yang akan terjadi pada bursa China? Lihat di Igoi, hari ini katanya, wih ini kok jadi nambahin stimulus. Bisa jadi besok-besoknya tuh gerakannya bakalan gini, twing, sideways. Kadang ngelewatin dikit lah garis merah ini bisa ya, sideways kayak gini. Nah kalau bentuknya udah banyak sideways di atas kayak gini, ada potensi dia bisa breakout ya. Tapi kalau dia breakout mungkin Anda mikir, wah saham banking di Indonesia gimana dong? Tenang aja teman-teman, intinya trading investasi itu selalu ada naik turunnya. Yang terpenting kita bagaimana mengantisipasinya. Nah bisa juga loh sebenarnya kalau sideways di atas itu dia akan membentuk seperti ini. Jadi lihat di Igoi, kalau di Tok di YT kamu nggak bisa lihat, dia bisa sideways di atas kayak gini, terus dia bisa turun, balik turun lagi. Waduh, kalau gitu kita jangan nyolong start dong kalau mau beli katakanlah indeksnya China ini atau saham yang mirip dengan indeks China ini. Ya kali kamu mau beli saham di China di Indo aja lah, Indo aja juga bisa cuan gitu loh. Banyak BD yang generous. Meskipun kita nggak trading yang ya goreng-gorengan kayak gitu ya. Kalau gorengan pun gorengnya pakai minyak zaitun aja, pakai spray gitu loh kira-kira. Oke, intinya gak usah dipikirin soal bursa China-nya, tapi kita ngelihat pattern-nya. Dimana pattern-nya ini adalah kebalikannya dari pattern saham Indonesia. Kalau di sini naik, di China ini indeksnya naik, Big Bang Indonesia turun, tapi kalau China turun dia naik. Nah hari ini naik, ini BCA dia bakalan bentuknya kayak gini, sideways dulu sebelum naik. Kira-kira kalau aku bisa tarik mundur ke belakang, dia bakalan kayak gini, dia bakalan kayak gini. Nih perhatikan kalian yang ada di Tok yang ada di YT sebaiknya segera mengungsi ke Igoi. Karena gelap kalau nggak ada ini chartnya ya, perhatiin ini 2024 aku tandain kayak gini. Jadi nanti dia bakalan sideways-nya kira-kira kayak gitu. Kayak terus kayak apa lagi nih? Kayak gini. Sideways-nya kayak gini. Bisa jadi kayak gini. Ya ini area sideways. Ya ini BCA. Oke ya. Nah jadi bisa juga kayak gini. Pokoknya bakalan ada sideways dulu. Oke. Terus kita ke Bank Mandiri. Bagaimana kabarnya dengan Bank Mandiri? Sama halnya dengan BCA. Bank Mandiri dia juga akan sideways. Aku kasih aja range sideways-nya dia di angka berapa. Aku kotakin ya, sekitaran level 7.200, 7.250 sampai 6.800. Kemungkinan besar dia akan sideways di area ini. Terus BBRI. Loh kalau sideways gitu strateginya trading gimana dong? Sabar. BBRI terakhir lah ya, paling banyak ditanyain soalnya. Nih loh, minyak bapak-bapak taruh dulu di jidat. Biar enak. Biar pinter, biar cuan. Ada yang live, nonton live sampai 2 kamera, kalian nontonnya yang satu buat ngeliat aku. Anyway, BBNI ini gerakannya ke kayak gini kira-kira, sideways-nya ke 56. Nah ini 5125, nggak rapi gini, nggak kayak template, nggak rapi gini. Kira-kira bentuknya bakalan kayak gini loh, kayak gini nih. Nah di sini nih, seperti di sini nih, ini sideways nih, kira-kira gitu. Oke, jadi gimana dong strateginya? Berhubung chatnya agak-agak lembet di Igoi, jadi aku langsung aja jawab. Ini kalau di Zoom udah aku tanya-tanyain. Aduh kena mata minyaknya, mateng. Oke. Bentar. Pedesan. Minyak Thailandnya kena mata. Udah. BBRI. Kayak gini.
Dia bakalan kayak gini kan, bakalan sideways gini kan. Terus strategi tradingnya adalah swing trading. Kalau mau trading, kalau mau investing, strateginya adalah value investing, masih tetap valuasinya murah nggak? Ya di bawah 5.000 lumayan lah, meskipun fair value-nya sekitaran 4.600 gitu ya. Nah, jadi ini strateginya swing trading. Swing tradingnya gimana? Model-model cuan bungkus. Kalau beli nggak dijual gimana buat investing? Oke, bagus, boleh. Tapi kalau masih pemula mau swing trading, upside sekitaran 4%, 5% dari harga terakhir tadi kayaknya masih bisa. Perlu ada stop loss nggak sih? Ya harusnya sih kalau trading perlu ya ada stop loss. Kalau nggak nanti kamu kehabisan modal, duitmu nggak bisa muter. Tapi buat teman-teman yang masih pemula banget yang belajar trading, kalian kalau misalkan nggak pakai stop loss, cuman diperbolehkan di 4 saham itu tadi, BCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Dan saat ini dari 4 itu, kalau buat trading, aku sih lebih suggest ke BRI. Kayak tadi M-Trade ada masuk BRI. Kenapa? Bagaimanapun juga, however, valuasinya BMRI dan BCA tuh udah tinggi. Itu lebih ke strategi investasi masuk dengan DCA. DCA itu masuk bertahap. Kira-kira kayak gitu, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi, meskipun hari ini Big Bangs-nya mantul, pantulannya itu sifatnya temporer gitu loh. Sifatnya temporer dan bisa sideways. Seperti halnya bursa China juga sideways. Kalau di Indo nunggu Pak Prabowo dilantik tanggal 20 nanti. Kalau di Amerika nunggu FOMC, dan di seluruh dunia nunggu FOMC tanggal 6 sampai 7 November. Kalau di Amerika nunggu Donald Trump versus Kamala Harris ya. Oke, jadi ada beberapa sentimen yang positif, kemungkinan market akan kembali aktif itu pada setelah 20 Oktober atau di awal November. Sekarang lagi sepi sentimen. Jelas ya, suaranya jelas. Kalau nggak ada suara, exit dulu masuk lagi. Exit dulu masuk lagi. Saat jelasin BRI tidak ada suara, exit dulu masuk lagi ya. Oke, ini kepanasan mata saya kena minyak sinyong-nyong ini. Oke. Bug Instagram. Gak boleh aku ngomong gitu, bisa kena ban yang di tok-tok. Oke. Jadi glossy. Ibu-ibu yang nanya kenapa jidat saya bisa glossy, pakailah minyak sinyong-nyong di jidat. Miss, BBCA sideways-nya gak digambar. BBCA mah biarin aja lah, beli dan nikmatin saja. Udah tak gambar nih. Tuh, udah digambar dari tadi udah. Oke, sekarang ada banyak yang nanya saham komoditas bagaimana? Saham komoditas nanti dulu, aku masih mau bahas bankingnya. Tenang, pusing Kak Ci? Pusing, tapi kalau udah nge-live gini jadi, apalagi ngelihat yang ijo-ijo, jadi enakan. Oke loh. Oke, matiin komen lagi. PBTN. Nah, ini sama nih, PBTN. Dia bakalan gimana? Bakalan sideways. Wah, kalau bisa naik sampai 1465 sih bagus sih. Makanya tadi tuh aku mikir-mikir, aku mau beli BTN nggak? Iya, kemarin tuh M-Trade kan udah masuk BTN. Nah, aku udah ada di saham banking yang lain. Nggak kasih tahu, nanti diguyur sama kalian kan kaya-kaya ya. Nanti diguyur gitu. Nah, terus aku mikir-mikir, M-Trade udah dapat di kemarin. Saya mau masuk hari ini, dia udah naik, ya sudahlah. Nah, trader mesti punya sifat kayak gitu, legowo ya. Gak semua saham harus dibeli. Oke, nah ini naik, dia ada potensi berapa persen, bisa potensi cuan 5%-an dari area buy M-Trade kemarin. Kalau dari harga terakhir hari ini masih ada upside 3%-an untuk jangka pendeknya. Tapi buat investor jangka panjang, ini timingnya bagus. Buat investing tuh timingnya masih oke. Kalau aku bilang kayak gini, kamu jangan all in. Karena fluktuasi di market itu masih ada. Sampai akhir tahun nanti masih ada, dan sampai kiamat fluktuasi di market juga masih akan ada. Kalau bursanya masih buka. Gitu loh. Jadi intinya, jangan all in. Oke ya? Nah, ini PBTN. Terus kemudian, Bridge. Aku beli sama apa yang ku kasih tahu M-Traders aja
Breeze ya, BRI Syariah sama juga, tapi Breeze ini dia range sideways-nya bisa agak gede sampai 3190, 2860. Sekali lagi gambarnya tidak akan serapi ini ya, tidak akan serapi ini sideways-nya. Jadi belum tentu dia langsung kena di sini terus langsung turun lagi kayak gitu. Wah, kalau kayak gitu mah enak banget buat di tradingin. Tetap harus menunggu. Jadi menuju 3190 nih mungkin turun dikit pelan-pelan baru naik lagi. Turun dikit baru naik lagi kayak gitu. Oke. Ini buat BRI Syariahnya. Oke, terus kemudian kita akan lihat buat saham yang lain. BNGA Bank CIMB Niaga TBK ya. Jadi BNGA. Nah, ini teman-teman. Aku kemarin udah beli nih satu saham perbankan. Terus kemudian ngelihat BNGA pagi tadi tuh pas di bottom, pas di bawah sini. Kepengen mau beli, tapi secara otak sadarku, aku tuh sadar bahwa ini Big Banks bakalan sideways loh. Nah, nanti kalau sideways yang kena resiko sideways, kan tadi aku bilang ya, aku sekarang lagi ngetes strategi trading aku tuh 2 saham yang buat trading jangka pendek, 2 saham. Jadi 2 saham di swing trading doang, satu udah kepake, jadi udah muter duitnya. Terus satu udah kepake di satu saham perbankan, dan satu lagi masih nganggur gitu loh, masih nganggur. Udah profit taking di saham komoditas kemarin bareng sama M-Trade jangka pendek. Terus kemudian di sini separuh uang masih nganggur. Aku mikir-mikir tadi pagi beli nggak ya. Pas di bawah sini, bukan soal timingnya, tapi yang aku pikirin ke money management. Nah, kamu mesti mikir money management juga Bapak Ibu. Di Trading Academy itu diajarin penting banget tentang money management ya. Jadi akademi trading kita ya, M-Trade. Itu penting banget. Jadi aku mikir, wah ini kalau dua-duanya aku pakai di sektor yang sama, berarti aku all in di banking. Nanti kalau dia sideways, gantian komoditinya yang gerak, aku nggak ada peluru lagi. Jadi aku biarin aja. Separuh dari modal untuk swing tradingnya itu nganggur. Jarang-jarang ya saya cerita tentang swing trading, karena biasanya yang aku anut strategi jangka menengah, karena marketnya lumayan volatile. Why not untuk saham-saham yang fundamentally bagus. Oke, terus jadi aku menahan diri, ceritanya menahan diri tadi untuk tidak impulsif beli saham banking untuk trading, nggak all in di sini. Oke, kesimpulannya saham banking itu masih akan sideways ya, dia akan naik tapi akan sideways. Demikian halnya dengan bursa China. Bursa China ini turunnya juga nggak akan signifikan, dia bakalan sideways. Menembus level 3670 atau 3700 tidak mudah buat bursa China ini. Oke, terus sekarang kita mau bahas sektor komoditas. Siapa yang hari ini galau saham komoditasnya turun? Kalau suaranya hilang yang di Igoi, kamu keluar sebentar terus masuk lagi. Jangan tergoda lihat-lihat Wawa ya, ada temen ada lagi teks di Wawa terus kamu buka, nanti kelupaan. Oke ya. Kalau mau lihat stock pick harus beli kelas yang mana? Sebenarnya dua-dua ada stock picknya, cuman ada untuk yang jangka panjang itu namanya M-Fast, yang jangka pendek untuk trading namanya M-Trade. Nah, kalau untuk M-Trade itu sebenarnya promonya sudah berakhir kemarin. Kalau untuk M-Fast kamu bisa belajar di M-Fast Start 20 Oktober hari Minggu jam 7 sore. Daftarnya di emvast.id_live itu adalah webinar 2 jam untuk kamu bisa belajar dulu, jadi sebelum dapetin stock picknya. Kita nggak jualan stock pick by the way, tapi kita membantu kamu untuk belajar saham. Oke, langsung aja ke Igoi teman-teman semuanya. Aku akan bahas sektor komoditi, terutama komoditi energi, karena hari ini pasti banyak yang jantungnya dak dik duk der. Saham komoditinya mulai turun kira-kira kayak gitu. Nasibnya gimana? China gak dapat stimulus tambahan, nanti komoditinya jelek gitu loh. Sama-sama Awatara dapat promo. Oke, nanti komoditinya ke depan jelek gimana? Yuk kita lihat saja datanya, kita lihat saja chartnya. Bagaimana dengan Mbak Elsa? Harga-harga komoditinya dulu deh. UK Oil. Mari kita lihat UK Oil. Lah UK Oilnya juga turun sedikit ya. UK Oilnya itu Brent crude oil itu dia turun dikit. Jadi itu turun normal ya.
Normal turunnya setelah naik ngegas selama beberapa hari berturut-turut, itu udah ngegas naik berapa persen nih? Dari bawah sampai ke puncak 15% itu hanya dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle. Jadi 1 minggu lebih gitu. Jadi ada potensi dia masih akan turun, koreksi sampai ke 75-76an UK oilnya atau Brent crude oil. Yuk mari kita lihat US oil atau WTI crude oil bagaimana kabarnya. Yuk kita lihat ya. Aku udah kayak influencer ini belum sih? Influencer yang masak-masak tuh loh, kan mereka seru banget ya. Kalau lagi bikin konten apa namanya? Konten masak-masak gitu. Lihat nih, 16%. WTI crude oil udah naik 16% dari tanggal 27 September. Langsung aja ke Igoi Sai, Igoinya Ellen May _official. Naik, wih banyak sekali, 16% ya, turun wajar lah ya. Nanti dia bakalan masih bisa turun lagi, kemungkinan bisa sampai ke 72, bisa sampai ke 72, and that's totally normal. Sampai sini twing gitu ya. Oh, apakah langsung ke sini? Mungkin tidak serapi ini, chartnya tidak langsung turun, bisa jadi sideways dulu sedikit, tapi turun di angka 72 pun WTI crude oilnya normal. Maka dari itu, mari kita lihat sekarang saham-saham yang berkaitan dengan komoditas oil, baik merupakan produsen ataupun distributor. Yuk kita lihat Mbak Elsa, gimana kabarnya Mbak Elsa Elnusa Tbk? Hari ini turun lumayan signifikan, 5%, 5,38%, tapi volumenya kecil say. Ya, cuman cukup untuk membuat BEP teman-teman yang trading jangka menengah. Maka dari itu, buat teman-teman yang masih belajar untuk trading, kita biasa saraninnya buat tradingnya itu mencoba menengah dan pendek barengan. Jadi jangan semuanya menengah, jangan semuanya pendek. Pendek itu swing trading. Ya, kalau menengah tuh strategi super trader. Ya, perhatikan di sini, wih ijo nih, royo-royo nih. Inco take profit 9 sampai 11%, jangan menengah. Jangan salah, kalau kita take profit bukan berarti sahamnya lagi naik, malah lagi turun. Loh kok bisa sih? Saham lagi turun kok profit taking? Ntar aku kasih lihat Inco. Energi profit taking 7 sampai 13%. MTech profit taking yang jangka pendek ya. Energi dan Inco jangka menengah. Terus bagaimana dengan Mbak Elsa? Hari ini banyak loh profit takingnya. Terus kemudian Mbak Elsa nih dari jangka pendek profit taking Elsa tanggal 4 Oktober. 4 Oktober itu hari apa sih? 4 Oktober tuh Jumat. Ya, Jumat kemarin udah profit taking ya, M-Trade ya. Malah Ellen telat, Ellen baru kemarin profit takingnya. Kemarin apa tanggal 4 ya? Aku lupa ingat. Pokoknya udah profit taking deh. Nah, ini Elsa cuan 3,5 sampai 4,7% di sini. Oh ya, M-Trade di sini, saya di sini. Kurang lebih sama lah harganya, Jumat dan Senin itu kurang lebih sama. Nah, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan dari M-Trade dan Ellen untuk profit taking di dalam jangka pendek? Karena ketika dia naik sudah tidak disertai dengan volume transaksi tinggi. Jadi ketika dia harganya naik tapi volumenya turun, itu malah sebenarnya dia rawan turun. Jadi saya kemarin sekali lagi saya lagi ngetes sistem trading money management terkonsentrasi. Cuman 2 saham aja untuk swing trading. Biasanya aku diversified dan strateginya jangka menengah atau strategi super trader. Tapi aku lagi mencoba untuk strategi yang aku balik gitu loh. Ternyata seru juga. Prinsipnya kalau swing trading adalah harus lebih tegas, harus lebih profesional. Apalagi kalau scalping, wah jangan scalping deh, swing trading aja cukup. Karena kalau scalping itu udah rentang waktunya kecil banget, udah pasti tuh rawan banget sama di pom-pom digoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya kalau misalkan ada yang kaya dikit aja ya, itu ambil saham yang gak liquid, kamu goreng aja, beli-beli sendiri terus ajak orang lain masuk, ya cuan lah, gimana nggak cuan? Yang masuk belakangan di dump gitu loh. Banyak terjadi praktek seperti itu dan gak usah dipikirin, gak usah nyalain orang. Oke, intinya hari ini Elsa turun itu sebenarnya kalau ngelihat
harga komoditas oilnya turun sebetulnya normal dan volumenya tidak besar. Tapi apa yang membuat dia turunnya harusnya tuh cuman 2-3%, 2 atau 3% saja, tapi jadi 5%. Sebenarnya ini disebabkan oleh double sentiment. Yang pertama, karena US dan UK oilnya tuh mulai retrace tuh artinya turun normal. Yang kedua, ya karena sentimen China gak dapat stimulus lebih gede itu tadi. Sehingga duit yang kemarin rencananya mau dimasukin ke sektor komoditi, beberapa investor mulai berpikir, weh BRI murah, BCA-mu dalam tanda kutip murah karena valuasinya udah mahal. BMRI dapat diskon, BBNI dapat diskon, akhirnya mereka masuklah di situ. Dan tenang aja teman-teman, yang paling penting kamu ada money management. Dan ketika trading ekspektasi kamu bukan cuma cuan, jadi ada yang namanya pembatasan resiko. Kalau sampai ini turun lagi, yang jangka menengah M-Trade bisa kena pembatasan resiko meskipun volume transaksi kecil. Kenapa demikian? Hati-hati, jangan mengandalkan hanya dengan volume transaksi besar jatuh terus kemudian profit taking atau stop loss. Atau stop loss itu tadi. Karena dengan volume transaksi kecil-kecil juga bisa menyeret saham menjadi turun lebih lanjut. Ya, jadi kita akan tetap perhatikan ELSA ini bagaimana. Apakah breakdown atau enggak ya. Jadi kalau misalkan kena stop loss ya just objektif aja. Sampai hari ini jangka menengahnya belum kena stop loss. Jangka pendek sudah profit taking 3-4%. Oke, mari kita lihat energi. Bagaimana? Maka dari itu di M-Trade kita ajarin 2 strategi biar nyoba semuanya. Nah, energi Mega Persada. Tarik napas dulu. Ngomong udah kayak komentator sepak bola. Cuan 7-13% jangka menengah. Ya, ini review buy 8 Oktober dapat range-nya lumayan gede di harga 210 sampai 222. 8 Oktober, mari kita tandain. 8 Oktober itu di mana sih 8 Oktober? Salah nggak sih saya? 8 Oktober mah hari ini ya. Oh, jualannya. Oke, 23 September, sorry, salah lihat. 23 September. 23 September 222 sampai 210. 210 tuh di bawah sini. Dapat loh di bawah sini. Ya, pas di support sini sampai di sini dapat nih. Ini aku kasih highlight ini ya. Nah, terus ya naik. Lu kok nggak dijualnya di sini aja sih? Kalau yang jangka pendek boleh jual di sini. Lihat di Igoi saya yang di YT, yang di tok tar kamu bingung, Igoiku namanya @ellenmay_official. Kalau kamu bingung, nanti kamu nggak bisa lihat chartnya, kamu bingung. Nah, perhatikan di sini. Di 2 Oktober sempat naik tinggi, ekornya panjang. Nah, itu kalau jangka pendek boleh tuh profit taking. Yuk aku coba cek ya. Energi buat jangka pendeknya tuh kejual kapan? Ellen udah lewat, nggak usah dibahas dong. Woi, itu kan belajar, teman-teman harus belajar. Jangan cuman ngelihat yang ini aja gitu. Oke ya, kita lihat tanggal, oh ternyata 2 Oktober jualannya yang jangka menengah. Lucunya ya, angkanya sama persis nih. Jangka menengah baru di review sell tadi 5 hours ago atau berapa jam yang lalu ya, jam 3 sore berarti. Jangka pendek itu tanggal 2 Oktober cuannya sama 7-13% kebetulan. Mari kita lihat di 2 Oktober itu energi Mega Persada ada apa. Nah kan bener kan, 2 Oktober ini ekornya tinggi, naik kencang, turun dibanting ke bawah. Langsung aja ke Igoi untuk melihat chartnya. Teman-teman, di Igoi aku ada banyak kasih education juga, semoga kalian bisa lebih paham ya. Jadi buat yang masih pemula kalian harus bersabar, oke? Ini angka jualnya mirip-mirip sama yang jangka menengah. Yang jangka pendek di sini profit taking, yang jangka menengah di sini. Tapi kan ini jatuhnya volumenya masih kecil ya, kita bungkus cuan dulu aja lah ya, biar duitnya bisa dipakai muter buat trading saham yang lainnya. Mari kita lihat saham komoditas yang lain. Kita ke Adaro Minerals yuk. Adaro Minerals,
Oh sama juga nih, turun nih. Ini kalau jangka menengah dia sudah breakdown, twing di 1500. Mari kita lihat Adaro Minerals. Adaro Minerals kapan jualannya? ADMR jangka menengah 4 Oktober. Hari Jumat kemarin banyak jual-jual. 12,8% sampai dengan 14,5%. 12,8% sampai 14,5%. Jadi Jumat kemarin itu, nih aku mau gambar ya, teman-teman, nih ya, trading itu gak bisa perfeksionis. Kadang-kadang jualannya bisa jadi pas di sini. Kayak di Asri itu kita jualannya nggak di best price-nya. Nih, ADMR ada mungkin teman-teman yang jualan hari ini, tapi M-Trade udah duluan loh, belum jatuh loh. Jumat kita udah profit taking ADMR. ADMR belanjaan kapan? Pertanyaannya kenapa kok di review sell di area tersebut? Belinya di sini. Di 17 September di bawah sini. Cuy, ya. Kenapa? As simple as dia sudah mulai belok ke bawah. Kira-kira kayak gitu. Jadi kesimpulannya bagaimana dengan saham-saham komoditas? Kita mau lihat lagi nanti saham komoditas yang lain. Katanya TINS bagus, tunggu retracement-nya nggak sih TINS? Katanya Inco bagus, tunggu retracement-nya nggak? Ntar ya aku bahas ya. Aku mau minta minum dulu. Tolong bawain haus, gak ada minum, haus. Enak loh, ini tuh rollernya enak banget. Tadi mau bahas apa sih? PNL gak jadi masuk WL, ya ntar tak bahas ya. Oke. Yuk bahas metals yuk. Metals, bagaimana kabarnya saham metals? Ke Ikoi. Pada bingung, TINS-nya turun loh, China lo, gak jadi lo dapat stimulus. Sabar gitu loh, ya ampun. Sabar, tenang. Kenapa? Kita lihat tin futures. Harga tin futures bagaimana? Harga nickel futures bagaimana? Harga tin futuresnya udah naik kemana-mana. Sekarang lagi sideways dikit, normal lah. Kasihlah istirahat sedikit lah. Masa disuruh ngegas terus? Perhatikan di sini LME futures, nickel futures. Harga nikelnya juga udah mulai sideways. Tapi jangka menengahnya dia udah mulai uptrend, jangka pendeknya sideways. Normal dong ya, normal. Jadinya wah tenang, aku tenang. Tenang bukan berarti gak ada stop loss selesai. Kalau kamu belinya salah beli, trading itu tetap harus ada stop loss. Kecuali kamu for big banks, yaitu tenang ya, bener-bener tenang sih. Maksudnya buat pemula, asalkan kamu nggak sampai gadai rumah, jual rumah mertua ya tenang. Kalau kamu jual rumah mertua, sahamnya rugi, bisa dipecat jadi menantu kau. Oke, coba lihat di sini, lihat di Igoi saya. Teman-teman semua yang di tok-tok di YT. Ini TINS, kita M-Trade ada review buy-nya di angka 1060 pada tanggal 23 September. Terus naik terus, ini turun tapi ini belum balik arah, tapi kita udah mulai ancang-ancang, mulai antisipasi buat profit taking. Jadi jangan dibeli. Sekarang kalau mau swing trading itu arahnya lebih ke banking, dan itu pun juga bankingnya tuh arahnya sideways. Jadi kalau kamu bingung, market sideways itu paling bikin bingung buat pemula sebenarnya. Level buy-nya tuh harus benar-benar disupport banget. Kalau di tengah-tengah posisinya nanggung, cuannya dikit, kalau turun stop loss, pas stop loss kena support, mantul lagi. Nanti aku kasih tahu contohnya kayak gimana. Nih ya, semoga nggak lupa. Kalau lupa ya besok aja di morning briefing kasih contoh dong. Trading sideways kalau salah posisi gitu, diingetin ya di morning briefing M-Trade besok. Ya ini intinya TINS, kita udah mulai siap-siap profit taking kalau dia turun dari garis merah ini, dan kita akan menunggu retracement-nya lagi. Jadi masih nunggu retracement, masih dong. Masih tertarik toh tunggu retracement TINS? Masih dong. Sampai angka berapa? Kalau nanti udah profit taking, terus turun lagi ditunggu sampai angka berapa? Kalau dikasih 1145, 1155 dengan catatan turunnya retracement sehat.
Kalau jatuh dengan volume gede itu udah tidak sehat. Itu aku masih mau nungguin, dan kemungkinan duitku yang udah cuan dari banking muter lagi ke situ. Oke, seru kan ya? Nah, seru kalau ngerti caranya. Kalau gak ngerti caranya bisa dakdikdukder. Oke, mari kita lihat ke Inco Vale Indonesia TBK. Hari ini Inco-nya jatuh 6%. Volumenya lumayan lagi. Waduh, gimana? Kenapa? Udah dibilangi harga nikelnya sideways. Terus kena double sentiment dari China, itu gak ada stimulus tambahan kan. Diumumin gak ada stimulus tambahan. Meskipun demikian, teman-teman, nikel dan tins, Inco dan tins ini sideways-nya dia, retrace-nya dia masih akan masuk ke watchlist M-Trade. Masih bakalan di watch sampai kapan? Ya 4039 kita masih akan watch. Yang jelas M-Trade udah profit taking, udah review sell ya. Kita tidak mengelola dana. Ya jadi udah profit taking, oke? 9 sampai 11%. Strategi jangka menengah udah profit taking. Oke deh, jadi kesimpulannya buat saham perbankan bakalan mantul, tapi sekarang udah di tengah-tengah masa sideways-nya. Jadi kalau udah di tengah-tengah masa sideways-nya, contohnya kayak ini tadi, kok ini sih BBTN. Nah ini kemarin udah M-Trade udah masuk di sini di bawah, terus hari ini pas di tengah-tengah sideways-nya tuh antara biru dan merah ini. Nah jadi biru bawah dan merah di sini, perhatiin di Igoi. Itu dia sideways di situ, aku merasa walah ini udah di tengah-tengah, upside-nya tinggal 3%. Ya kalau kemarin beli sama M-Trade upside-nya 5%. Ya kenapa saya nggak beli kemarin? Karena kemarin saya baru jualan Elsa, terus duitnya aku masih tahan ya, jadi aku udah punya saham banking yang buat swing trading, ada satu. Oke, terus jadi aku udah hari ini biarin aja deh, lagian udah punya saham bankingnya. Intinya trading itu banyak pertimbangan, tidak hanya soal buy sell atau sahamnya apa yang di buy apa yang di sell, tidak hanya soal pertimbangan harga beli jual. Money management matters, diversifikasi, konsentrasi matters. Oke? Kira-kira Bapak Ibu paham atau enggak? Paham atau bingung? Harum. Oke? Harum. Lihat nih harum. Harumnya kemarin dihapus, gambarku dihapus. Coba lihat. Gambar lagi ya. 1, 2, 3, biar konsisten dong. Nah ini Bunny Hops gak sih? Iya, tapi ini cup and handle gak sih? Iya, tapi belum confirm. Confirmnya kalau breakout. Di tanggal 3 Oktober sempat breakout, tapi dia gagal breakout, balik lagi. Wah, jelek dong. Kasih aja batas di sini. Ting 1380. Breakdown 1380. Ciao. Udah sesimpel itu. Jadi gak usah terlalu banyak dijustifikasi. Chart kemana, naik turun itu sudah mencerminkan semua yang terjadi di market. Pertanyaannya tuh gini, aku mau kasih satu hal yang penting banget. Bu Jomailan, makasih misalnya banyak saham-saham profit lumayan banyak. Yeay. Thank you tim M-Trade juga, kasih testimoni dong Ibu, video selfie. Oke ya, dikirim ke tim kita melalui WA. Oke. Akan ada cara kapan mengetahui akan TR tuh apa ya? Lumayan mudeng, mantep. Aku tadi mau ngomong apa ya? Ngomong penting loh. Aku mau ngomong penting. Aku mau ngomong. Tunggu ya, jangan pergi ya. Tunggu ya. Awas kamu pergi. Awas. Gak boleh pergi. Sama rokok, batu bara, PTBA. Tadi aku mau ngomong apa sih? Aduh, ya sudahlah. Lupa. Pinter marketing apa nih? Penting apa ya? Lupa ya? Pusing. Lupa. Udah, daftar aja webinar Investor.
tanggal 20 Oktober jam 7 sore hari Minggu. Daftarnya di emvast.id/LIV. Pinter marketing, amin. Disyukuri dong. Orang tuh harus bangga bisa, oh ini mindset, bisa menjual value yang baik dari dirinya, yang bisa menebarkan manfaat buat dirinya. Out of topic apa ya? Udahlah, kepalaku pusing nih. Salah satu orang jenius sering lupa tiba-tiba. Ya karena pikirannya tuh lompat-lompat ke sana kemari. Kepinteran ya. Udah, strategi trading saat sideways besok aja. Besok. Gak usah lihat grafik naik turun, yang penting apa ya? Lupa wes pokoknya, udahlah. Aku mau makan. Dadah. Salam profit.